Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan rekaman ini saya akan coba menuntaskan tugas praktikum basis data, yaitu tugas satu, yang mana pada tugas ini saya diminta untuk menyelesaikan studi kasus untuk pembuatan Entity Relation Diagram atau ERD. Ya baik, sebelumnya pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yudanta Adi Pramana, biasa dipanggil Danta. Ya, saya 28 tahun dan berprofesi sebagai data analis di suatu perusahaan FMCG di Kota Malang. Ya, jadi saya sekarang mahasiswa semester 2 pada Fakultas Sains Data. Mungkin itu perkenalan pendek dari saya. Dan selanjutnya saya akan melakukan review untuk tugas yang telah saya kerjakan pada mata kuliah basis data ini, yaitu untuk pembuatan ERD. Ya, jadi di sini tools yang saya pakai adalah Miro Apps. Jadi di Miro Apps ini adalah tools yang mana dia memiliki spesialisasi untuk pembuatan flowchart, ERD, dan chart-chart yang lain ya. Jadi di sini jika kita baca pada soal contoh kasusnya adalah pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi, sebentar. Jadi dari soal berikut, dari studi kasus berikut, kita mendapatkan 3 entitas, yaitu yang pertama adalah entitas mahasiswa, kemudian yang kedua adalah entitas mata kuliah, dan yang ketiga adalah entitas dosen. Baik, seperti pada soal yang kita lihat atau dari studi kasus yang kita lihat, setiap dapat mahasiswa minimal satu dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Nah, jadi di sini mahasiswa minimal satu, jadi dengan cross foot di sini uh, minimal satu ya. Jadi mahasiswa minimal satu dengan ditandai crossfit seperti ini, yang mana crossfit seperti ini yaitu satu atau lebih gitu. Minimal satu dapat mengambil di sini saya relasikan dengan kata enroll ya. Jadi bisa mengambil banyak mata kuliah. Jadi satu atau banyak mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Nah, seperti itu. Kemudian pada entitas mahasiswa di sini memiliki beberapa atribut yang saya gali ya seperti biasa ya. Jadi atributnya ada nama mahasiswa, jurusannya, alamat mahasiswa, HP mahasiswa, kemudian ID mahasiswa atau NIM ya. NIM di sini saya misalkan sebagai PG atau primary key ya. Kemudian semester dan juga tanggal masuk mahasiswa. Di sini tanggal masuk saya misalkan sebagai date HRD karena ya tanggal di DMMYU itu bisa dihierarkikan gitu. Kemudian enroll sebagai relationnya ya yang menyambungkan antara mahasiswa dan mata kuliah. Kemudian mata kuliah sendiri memiliki beberapa atribut, yaitu yang mana atribut primary key-nya sendiri adalah
ID MK atau ID mata kuliah primary key-nya ya. Kemudian SKS, nama mata kuliah, ID fakultas yang mana ini adalah foreign key, yang mana sebenarnya eh, tidak ada hubungannya dengan mata kuliah, tapi dia bisa menyambungkan atau mengkorelasikan antar mata kuliah dengan fakultas atau yang mencakup itu. Jadi jika kita membuat data modeling ya biasanya untuk menyambungkan antara satu tabel dengan tabel yang lain itu perlu ada ID penghubung ya. Makanya di sini kita ibaratkan ID fakultas untuk di mata kuliah. Kemudian ada ID departemen. Ya, seperti itu. Oh ya, tadi sebenarnya di mahasiswa ini kita juga bisa menambahkan foreign key, ID fakultas, ID mata kuliah, dan juga ID departemen. Ya, coba saya ubah ya, jurusan di sini. Saya ubah ID fakultas. Nah, ini sebagai foreign key. Memang nanti bisa jadi penghubung antara mahasiswa dan mata kuliah. Ya mungkin seperti itu ya. Cukup perlu satu foreign key saja sebenarnya bisa menyambungkan atau untuk merge antara mahasiswa dan mata kuliah tabelnya. Kemudian kita lanjut jika kita membaca contoh kasusnya. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Ya, setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Oke, jadi satu orang dosen yang mana saya tandai sebagai crossfoot-nya hanya satu di sini ya, satu orang dosen bisa mengajar satu atau minimal satu mata kuliah. Begitu. Jadi crossfoot pada mata kuliah ini saya tandai dengan uh, simbol crossfoot satu atau lebih ya, satu atau lebih. Tandanya seperti ini. Oke, jadi satu dosen bisa mengajar satu atau lebih mata kuliah. Itu. Kemudian untuk atribut dosen, seperti yang kita tahu mungkin ya hampir sama seperti mahasiswa dan mata kuliah tadi. Ada ID dosen sendiri, namanya sebagai primary key, kemudian ID department sebagai foreign key, ID fakultas sebagai foreign key, nama dosen sendiri, alamat dosen, HP dosen, dan juga tanggal masuk dosennya sebagai date hierarkinya begitu. Nah, kemudian sebenarnya untuk dari contoh kasusnya itu hanya berhenti sampai sini ya, berhenti sampai dosen sini. Tapi bisa kita kembangkan lagi jika dosen ini melakukan pembelajaran dengan mahasiswa. Jadi satu dosen bisa mengajar satu atau bisa mengajar banyak mahasiswa ya, pada satu matkul ya, itu spesifiknya pada satu matkul. Jadi begitu mungkin ya. Jadi satu dosen ini bisa mengajar pada kelas yang mana berisikan mahasiswa yang jamak begitu. Mungkin itu ya untuk pembahasan dari jawaban contoh kasus pembuatan IRD saya. Mungkin IRD ini akan saya screenshot seperti ini. Bukan screenshot ya, akan saya capture, lalu akan saya masukkan ke PDF seperti pembuatan tugas tuton yang lain. Nanti untuk link YouTube ini akan saya submit bersama PDF tuton saya. Ya, mungkin sekian dari saya untuk pembahasan tugas satu tuton saya. Saya akhiri tugas satu tuton ini. Saya Yudha Adi Pramana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.